Jadi hari ini pengerjaan pulveras bagian dari padat. Jadi pulveras ini adalah obat dalam, obat sistemik. Namun kemasannya yaitu menggunakan kertas. Di sini kita balut lagi dengan wadah yang di pengatur kelembaban kalian bisa dijelaskan. Weigh all medicines first as needed before grinding, then sterilize the mortar with 96% alcohol by pouring alcohol on the mortar and then burning it. Put 500 milligrams of amoxicillin into the mortar. Grind it until it has a smooth texture. After that, put it into the medicine bottle with a turtle spoon and close it again. Sterilize the mortar again and then put chlorphenyramine 20 milligrams or 5 tablets. Grind chlorphenyramine maleate until the texture is smooth. Then put it into the medicine bottle with a turtle spoon and close it. Re-sterilize the mortar, then add 30 milligrams of prednisone into the mortar. Grind it until it has a smooth texture. Then put it to the medicine bottle, close it. Prepare the parchment paper and fold the parchment paper sides together. Weigh 500 milligrams amoxicillin. Weigh 20 milligrams of chlorphenyramine maleate. Weigh 25 milligrams of prednisone. Weigh saccharum lactis according to the calculation, using only 2% of the total drugs used, as much as 30 milligrams. Mix all the components that have been weighed into the mortar. Prepare the parchment paper. Transfer the medicine into parchment paper. Prepare the parchment paper. Pay attention to how to fold the parchment paper.
all medicines equally. If in one parchment using 2 beads, then the same applies to all parchment paper. Fold the parchment paper. There are 2 types of fold, outward folds and inward folds. In this video, it's a type of outward folding. The second is inward folding. However, this method has the disadvantage that the pull-first fold is less locking than the outward folding. Weight the pull first to ensure that the dose of the medicine is appropriate and equal to the estimated weight of more than 2.5 milligrams. Prepare the etiquette. Put the pulvers into a small plastic, then put it into a medicine bottle that has been given silica gel. Baik, saudara ya, saya jelaskan lagi puyer ya. Jadi puyer itu pada akhirnya sama seperti kapsul ya. Jadi nanti bedanya setelah ditimbang ya, ini timbangannya ya, misalnya ya. Oke, timbangannya ya. Dari timbang ini kan puyer, kertas puyernya di sini ya, diambil. Saudara lihat kertas puyernya ya, ini ya. Nah ini kan tadi 5 ya, 5 sama seperti pembagiannya ya. Jadi jumlah obatnya jangan dikurangi, yang dikurangi jumlah maksudnya dosis masing-masing puyer jangan dikurangi. Yang dikurangi adalah jumlah keseluruhan puyer ya. Kalau 15 sepertiganya jadi 5 gitu ya. Nah, yang paling penting setelah diisi puyernya, setelah ditaruh demikian ya, sama seperti tadi harus dipanasi dulu mortirnya ya, karena prinsipnya ini harus kering, porsinya harus kering. Oleh karena itu dalam penyimpanan botolnya dikasih silika gel kan, silika gel warnanya biru. Pitaloka sama Krista yang tahu ya. Pitaloka tahu ya warnanya ya. Iya, Prof, tahu warnanya biru. Nah, nanti bisa kalau teman-temannya mau penelitian atau apa boleh lah ya ke lab saya ya. Labnya di kampus C pindah ke rumah saudara waneh buat work from home itu waneh. Jadi Pitaloka kalau masuk kamar praktek itu sumpek ya Pitaloka ya. Boten, Prof. Banyak barang aneh-aneh. Nah, harus ya. Setelah itu biasanya untuk homogenitas zatnya ini kita tambahi karmin, saudara ya. Karmin itu zat warnanya merah.
Itu juga pada pulvis juga biasanya dikasih itu karmin, itu indikator. Itu kalau dimakan tidak masalah ya. Karmin itu hanya menunjukkan dia homogen tersebar merata ya setelah digerus sama murtid itu ya tujuannya ya. Nah, selanjutnya dimasukkan di kertas perkamen terus diikat ya. Jadi kalau saudara hari ini mau mempraktekkan ya, boleh saudara ya. Bisa ada waktunya Pitaloka. Lipat melipat itu. Ya, Prof. Tidak ada waktu ya. Atau lain kali ya nanti ya. Ya, lain kali saja, Prof. Tekniknya nanti belajar sama Krista sama Pitaloka itu ya. Jadi ada dua tekuan saya, nekuk kunci ke dalam sama nekuk kunci keluar ya. Ngerti ya? Pitaloka nanti ya itu ya diajari ya. Nekuk kunci ke dalam dan nekuk kunci keluar. Nah, itu oleh karena itu batasnya kapasitasnya cuma 350 mg paling tinggi, saudara ya. Kalau enggak itu nanti ininya jebol ya. Ini kan apa ini kan dimasukkan. Jadi ada bagian yang lebih kecil, ada bagian lebih panjang. Yang lebih kecil masuk ke dalam yang panjang. Gitu ya. Pitaloka yang tahu ya. Terus di drop ke bawah dulu, sepulnya ke bawah, terus di drop lagi, diikat, dilepit, terus di drop ke atas lagi ya. Oke ya. Demikian saudara. Yang paling penting ada ukur-ukurannya homogenitas itu indikatornya menggunakan karmin ya, karmin, K-A-R-min. Ini juga berlaku untuk pulvis. Nah, juga ada satu lagi yang penting juga ya. Setelah itu kan dikasih etiket ya. Etiket ya. Etiket itu cara nulisnya gini saudara ya. Saya belum jelaskan ke kalian ya. Juga Pitaloka juga belum saya jelaskan detail ya waktu karena buatnya harus cepet-cepetan ya. Nah, di sini lurus ya garisnya ya. Enak itu ya, sebentar saya. Enak kotak saudara ya. Nah, ini kotak ini. Nah, mantap ini ya. Oke, saudara. Jadi ini kota ya, kota itu yang dibuat, tanggalnya, nomor. Nah, nomor ini untuk tracing, kalau ada kesalahan-kesalahan bisa di tracing. Nah, ini terus aturan pakai sama resepnya ya, misalnya Signa 3DD, Pulv 1, ditulis huruf ya saya. Aturan pakainya 3 kali gini ya, 3 kali sehari ya, 1 buyar, gini ya. Satunya nulis 1 gini, 1 buyar. Jadi huruf saudara ya, huruf. 3 kali sehari, misalnya kapsul juga 3 kali sehari 1 kapsul, itu ya caranya ya. Terus ini ownernya, pro-nya siapa? Pro enggak boleh pro itu ya untuk siapa, milik siapa ya. Ini ya, berat badannya jangan lupa ya. Ini kalau ada kasus-kasus hukum, saudara punya pegangan di sini ya. Nah, itu tadi adalah cara-cara kapsul sama buyar. Nah, hari ini adalah unguentum ya. Kita putarkan videonya, Pitaloka. Apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, sudah. Pitaloka, silahkan. Baik, saudara. Hari ini kita mau membuat 3 sediaan ya, yaitu salep asid diborisi, kemudian salep sulfur precipitatum dan asid salisilik. Selanjutnya diakhiri dengan okulenta atau salep mata ya.
Saudara bisa lihat di petunjuk praktikum atau di resep yang akan ditampilkan selanjutnya. Mortar, stempel, special glass, ya, like here, cawan uap, ya, and then water bath here. Matter is a Vaseline Flavum. It is Vaseline Flavum, and then the second is acid boric, yeah. It's a pure analysis substance. Okay, the first I will speaking about acid boric here, 3%. We start in 3 grams. Okay. Here 3 gram we have we made a half, yeah, and if a half we have 1.5 gram, yeah. Is a 1.5 gram here, 1 here, and then you put in 500 milligram, 500 milligram here. We begin here Vaseline Flavum 15 gram, something like that. It says already okay. Okay, then for melt this Vaseline we must put here, or you can change to Vapori glass, yeah, like something like this. After that you can put here in a water bath for 100 centigrade here until the melting, or you can put here and then make the burner until melting, or here, it doesn't matter, and put in the top in the burner. Until melting, you wait this melting. You can put here and greenless until again. Okay, already melting, and then from here you put in the mortar and then blending well. Yeah? Sometimes can we use carmine substance for looking that's homogeneous or not. Yeah? Carmine substance is a red color substance, and then put here quantum satis and then grinding, a hard grinding. Yeah. This already melting. We need the mortar too, and then we need the stamper here, vapor glasses, big and smaller here, and then you need the aqua demineralized, yeah, here, and water bath here. The material first is acetylsalicylum powder, and then this sulfur precipitatum here powder, and then similar with another unguentum is a Vaseline Flavum, isn't it? Yeah? You can look this white color. Yeah? We can put here white color here. Okay. You can put here water bath in the top here, and just in 100 degrees centigrade here. We begin about acid salicylic 700
50 mg. Sulfur precipitatum about 750 gram. In a similar with acid salicylicum, we begin here 23.5 milligram, something like this. It says already okay. This about Vaseline, this sulfur precipitatum, this acid salicylic. You put here for melting, and then you put in the water bath until melting. You put in this is dry mortar, and you can put here, and then grinding. This half melting, and then you put here. You can grinding well, yeah, until homogeneous. Baik, saudara, saya jelaskan lagi ya. Dengan tulisan ya. Jadi gini ya. Unguentum itu syaratnya unguentum syaratnya 1 ya, homogen ya. 2, konsistensi seperti mentega ya. 3, mudah dioleskan ya. Dioleskan. Terus keempat, ada uji homogenitas ya. Di okulenta itu ada ya, tapi karena belum dibuat, maka tidak tampak ya. Jadi gini, yang asid borik unguentum asid borik 3% itu ya. Yang dipakai Vaseline album ya. Tadi flagum ya. Diedit ya, belum diedit ya. Album putih, warnanya putih. Kenapa? Karena butuh. Yang kedua asid sulfur precipitatum sama asid asetilik itu juga pasti album ya, putih ya. Karena di atasnya yang asid salisilik ini, asid salisilik sama sulfur PPT ini warnanya putih ya. Ini kekuning-kuningan saudara ini, sebenarnya kuning-kuningan. Jadi kalau atasnya ini putih, boleh sudah pakai Vaseline album ya. Tapi kalau yang ini salah satunya kuning, ini atau ini, boleh pakai Vaseline parfum. Nah, pada okulenta itu pakai Vaseline parfum ya, karena ada lanolinya ya, lanolinya untuk nempelkan di mukosa ya. Jadi kalau saya lihat gambarnya, covernya pertama itu kan kuning ya. Nah, itu okulenta, itu bagiannya okulenta. Nah, 4 syarat ini nanti diuji pakai kertas, saudara ya, kertas perkamen dilipat, ada di buku saya ya, atau pakai kaca ya, kaca 4 persegi panjang, terus ditaruh di sini, sampelnya harus dikasih lingkaran, terus dipenyet. Kalau ini penyet terus sesuai sama diameternya, ini berarti homogen. Oh, ini juga gitu, kalau sudah dipenyet, ditaruh di sini kan, terus dibuka, nah nanti jadi seperti ini, saudara ya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini sama dengan ini sama, kembangannya kupu-kupu ya, berarti homogen. Kemudian sudah lihat di secara datar ya, ini mata ya. Jadi yang kanan kiri serbuknya ini harus sama ya. Kalau serbuknya sama, dia homogen ya. Ada di buku ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, tadi ini saudara ya, saya hapus lagi.
peraturan pembuatan unguentum ya, di buku kan ada itu ya. Itu satu itu zat-zat yang aktif substance-nya yang kalau sudah lihat segitiga Lazuardi ya. Ini serbuk, ini minyak atau air, ini air ya. Unguentum ada di sini di tengahnya, ada di sini saudara ya. Nah, di sini. Jadi ada minyak sama airnya cukup tinggi ya. Minyak lemaknya sangat cukup tinggi. Nah, zat-zat yang harus dilarutkan sama lemak minyak ini, lemak minyak ini harus dilelehkan dulu. Nah, ini vaselin ya. Vaselin ini dilelehkan tadi kan, sudah leleh. Kemudian bahan aktifnya 1 sampai 2 tadi itu. Nah, itu seperti asid borik gitu ya, ditambahkan di ini ya, kalau ini kan gelas ya. Kemudian ini lelehannya sudah dileleh, dia sudah leleh di sini, baru ditambahkan di sini. Terus diaduk-aduk atau kalau sudah punya pengocok itu dikocok 10 menit ya. Setelah itu sudah semua homogen, baru dimasukkan di wadahnya. Jadi itu adalah tekniknya. Besok minggu depan mungkin ya bisa kita kasih videonya ya, opulenta ya. Suara saya enggak bagus ya, bukan tipe artis ya. Kalau artis suaranya enak. Saya mahasiswi ini ya. Suaranya enak-enak. Kok saya sudah mau game ya. Oke ya, saudara ya, segitu ya. Ini kalau nanti kita ulangi lagi Pitaloka, diputar lagi. Setelah itu kalau di akhirnya tidak ada tanya jawab, kita akhiri ya praktikum ini. Oke, saudara. Pitaloka bisa diputar lagi 1 sampai 4 ya. Baik, Prof. Sebentar ya, Prof. Apakah layar share screen saya sudah terlihat? Ya, sudah. Ayo. Adik, jadi hari ini kita lanjutkan praktikum dengan pencucian kapsul. Kapsul adalah bagian juga dari obat padat, namun penggunaan untuk sistemik untuk ke dalam. Oleh karena itu membutuhkan satu wadah yang kelembabannya tidak boleh basah, dan umumnya bahan-bahan yang bisa dikapsulkan tidak bersifat higroskopis. Sterilize the mortar with 96% alcohol by pouring alcohol on the mortar and then burning it. Grind ascorbic acid until it's smooth. Grind phenobarbital until it's smooth.
Then grind vitamin B complex until it's smooth. Pay attention to how to fold the parchment paper. With about 750 milligrams ascorbic acid. With about 400 milligrams of phenobarbital. And then with vitamin B complex. Mix all the components. Then put it into a capsule. Break the capsule. Write the etiquette. Put the capsule into a plastic and then put it into a medicine bottle that have been given silica gel and give the etiquette. Permisi, Prof. Ini lanjut ke video berikutnya Ya. atau sesi tanya jawab? Saya terangkan sebentar ya. Ada satu yang hitung-hitungnya tablet yang belum ya. Ada kelupaan. Bentar ya. Langsung habis itu ke ini ya, apa namanya? Momentum ya, videonya ya. Kita loka ya. Yang pulveres enggak usah, Prof. Pulveres ya. Anu aja. Kapsul yang pulveres ditayangkan, dinyalakan dulu videonya. Oh, baik, Prof.